Berikutnya adalah simpangan baku dan varians. Simpangan baku atau disebut dengan standar deviasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari suatu kelompok. Jadi simpangan baku ini kalau nilainya jauh-jauh ya dari satu dengan yang lain, itu jadi heterogen, nanti kelihatan dari angka simpangan baku. Misalnya nilai matematika semuanya hampir dapat 100 ya, kemarin seperti PH kemarin kan hampir semua 190 ke atas 100, itu nanti simpangan bakunya kalau dicari angkanya sedikit sekali, itu artinya apa? Homogen ya, nilainya homogen ya. Kalau jauh nilainya heterogen ya, itu nilai dilihat dari simpangan baku, jadi tidak perlu melihat setiap datanya. Makanya pada saat SNMPTN itu input nilai itu bisa berpengaruh juga ke dalam nilai kamu itu termasuk di dalam nilai keseluruhan itu homogen atau heterogen. Kalau homogen mungkin validitas penilaiannya kurang bagus mungkin ya. Kalau heterogen dari jenjang dari kecil sampai tinggi merata, jaraknya jauh, berarti penilaiannya bagus. Kemungkinan seperti itu, makanya kamu harus berjuang, karena nilainya pasti nilai itu ya biasanya ada yang kecil, ada yang tinggi. Yang kecil itu biasanya yang males yang males biasanya ya, yang males belajar, yang tidak mau mengerjakan tugas dan seterusnya. Tuh. Berikutnya nilai simpangan baku itu bervariasi ini tadi ya. Kalau sama dengan 0 atau ini berarti nilainya sama kalau 0 ya. Kalau nilainya simpangan baku lebih besar atau lebih kecil, itu ada jarak individu tersebut jauh dari rata-rata atau dekatnya. Berikutnya ragam atau varians ya. Nilai ragam atau variansi ini berhubungan dengan simpangan baku, digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Semakin kecil nilai koefisien variansi menunjukkan data yang digunakan semakin seragam. Seragam itu berarti hampir sama gitu ya. Seperti kemarin seandainya kita cari variansinya yang ulangan kemarin itu hampir rata, itu seragam nilainya, koefisien variansi nanti kecil ya. Kemudian kalau besar berarti semakin beragam, nilainya semakin beragam, makanya namanya varians. Kalau bahasa Indonesianya variasi. Rumus ragam atau varians dan simpangan baku, karena ini berhubungan. Untuk data tunggal kita sudah belajar ya, ini seperti ini. Kita lihat perbedaannya dengan data kelompok adalah letaknya di mana. FI itu frekuensi, karena FI ada kelas-kelasnya ya. Kalau ini kan nilainya bisa dijejer, berjajar gitu ya. N, jadi ini nilainya satu persatu dimasukkan. Kalau ini nilainya berdasar kelasnya, ada frekuensi kelasnya, jadi ada frekuensinya. Seperti ini. S kuadrat itu simbol dari variansi. Kalau S itu simpangan bakunya ya. Jadi kalau mencari simpangan baku S itu akar dari variansi. Variansi ini yang di dalam tanda akar ini ya, berarti ya. Jadi ini yang di dalam tanda akar ini variansi. Kita belajar untuk data pada populasi ya, untuk sampel tidak kita pelajari. Berikutnya biar mengerti kita adalah tugasnya cara berhitungnya. Yang pertama, contoh tentukan simpangan baku dari data berikut ya. Kita akan lanjutkan menjawabnya. Nah, seperti ini kita tuliskan dulu ya. Ini rumusnya yang tadi, rumus. Nah, kita tuliskan. Yang pertama pasti kita mencari rata-rata. Rata-ratanya kita jumlahkan semuanya dibagi banyaknya data. 2 tambah 4 6, 6 tambah 10 16, 16 22 29, 37 39 39, jadi semuanya 50 ya.
50 dibagi berapa semua data? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jadi rata-ratanya adalah 5. Yang gampang angkanya angka bulat ya. Kemudian kita tuliskan, dilihat seperti simpangan rata-rata ya. Cuma bedanya ini dikuadratkan. Boleh kita masukkan rumus FI-nya boleh, tapi kita jejerkan dulu saja. Ini simpangan bakunya adalah akar dari 1/n, berarti n-nya ada 10 kan, 1/10 kali XI nya ini 2, 4 dan seterusnya itu XI. Kalau dijejer boleh langsung begini ya, 2 dikurangi 5 rata-ratanya kuadrat, terus 4 dikurangi 5 kuadrat dan seterusnya. Ini dikasih kurung lagi, lupa tadi ya. Kemudian 5 juga dikurangi 5 kuadrat, kemudian dan seterusnya. Panjang ya, biar tidak panjang bagaimana, ini kan duanya ada 2 ya, ini boleh dituliskan di sini. Coba kita rubah sebentar. Ya, jadi seperti itu tadi boleh ya, dijejer semuanya, dijumlahkan. Nah, namun apabila pengen yang agak pendek, kita bisa tuliskan, kalikan frekuensinya semuanya. Jadi 10 tetap. Nah, 2-nya ada 2, kita tuliskan 2. 2-nya ada 2 nih, 2-nya ada 2. 2-nya dikurangi rata-ratanya 5. Kemudian 4-nya ada 1, tulis saja 4 aja, nggak pakai frekuensi. Kemudian 5-nya kan ada 2 nih ya, berarti 2. 5-nya ada 2, 5-nya ada 2 dikurangi 7. Kuadrat semua ya, dan rumusnya kuadrat. Kalau simpangan rata-rata tinggal nggak pakai kuadrat, nggak pakai akar. Kemudian 5 sudah 6, nah berarti ini 6 kurangi 7 kurangi 5 kok 7, ini 5 ya, salah tulis 5. Kita hapus dulu ya. Kurangi 5 semua karena rata-ratanya 5 tadi, salah nulis ya. 6 sudah, terus 7 kurangi 5 kuadrat, berapa? 8 kurangi 5 kuadrat dan seterusnya ya. Ini 8 kurangi 5 kuadrat, 2 sudah, 3 belum ya. Oh, 8 lah ada 2, 8-nya ada 2. Nah, rupanya ada 2. Ini biar lebih hemat. Kuadrat ya. Nah, kemudian 3-nya belum ya. Oh, 2 sudah, 3. Oh, 3-nya belum ditulis tadi ya. 3 kurangi 5 kuadrat. Boleh kamu urutkan dulu datanya, boleh, tapi tidak wajib. Kalau median dan kuartil wajib. Ini kita tinggal tuliskan hasilnya berapa ini, 1/10. Ini berapa nih, 3 kuadrat 9. Ini 1 kuadrat 1, ini 0 ya, 0 kali 2 tetap 0. Ini 6 kurangi 1, 1 kuadrat 1. Ini 2 ya, kuadrat jadi 4. Ini kan 3 kuadrat 9, kuadratkan dulu ya, 9 kali 2 jadi 18. 3 kurang ini 2 kuadrat 4 ya. Nah, berikutnya 1/10. Ini 18. Langsung kita jumlahkan saja ya, biar hemat energi. Ini 18. Ini 1 tambah 1 2.
Jadi berapa nih? 19, 20, 24, 30, 42 ya, 46. Jadi 46. Nah, dikoreksi lagi ya kalau ada kesalahan. Per 10, jadi akar dari 4,6. Ya, bisa dicari. Yang penting sudah ketemu akarnya. Dan ini adalah simpangan bakunya, akar 46. Ya, ini simpangan baku. Kemudian variansinya apa? S kuadrat. S kuadrat, ya, dikuadratkan ya. Kuadratkan. Jadi 4,6 maksudnya. Ini namanya varians atau bahasa lainnya ragam. Nah, ini kalau data tunggal ya. Nanti akan kita lanjutkan ke data kelompoknya. Ini biar ingat dulu jadi ya. Beda dengan simpangan rata-rata apa? Hanya kuadratnya. Jadi nilai-nilainya ini X rata-ratanya dikuadratkan. Kalau simpangan rata-rata tidak dikuadratkan. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya contoh untuk data kelompok ya. Datanya seperti ini, tentukan ragam dan standar deviasi. Atau simpangan baku bahasa lainnya ya, biar tahu. Ini contoh soalnya seperti ini. Kita lanjutkan bagaimana mengerjakannya, karena ini adalah dalam bentuk kelas kolom, kita membutuhkan banyak kolom-kolom tambahan ya. Nah, berikutnya ini soal yang sama dengan pada simpangan rata-rata ya. Soalnya masih sama, jadi kita tetap mencarinya berurutan seperti simpangan rata-rata tadi. Sampai di sini sudah selesai tadi ya, kita cari karena ini kebetulan soalnya sama. Jadi urutannya sama dengan simpangan rata-rata, agak tambahan 2 kolom lagi ke kanan. Apa itu 2 kolom? Yaitu X min X rata-ratanya kita kuadratkan. Nah, jadi yang ini tadi ya. Nah, ini enggak. Ini sudah kita tidak perlukan yang sebelah ini. Sebentar. Nah, yang tidak kita perlukan sudah kita hitamkan biar tidak salah ngitungnya ya. Jadi ini XI min X rata-rata yang tadi kita sudah mencari, ini 12 berarti dikuadratkan. 12 kuadrat berapa? 1, 4 ya. Nah, berikutnya ya. Berikutnya 7 kuadrat. Berapa 7 kuadrat? Nah, seterusnya 2 kuadrat, 3 kuadrat, kemudian 8 kuadrat, 13 kuadrat ya. Nah, terakhir kita cari dikalikan frekuensi. Yang mana frekuensi? Yang ini, F ya, F frekuensi. 2 kali 144 berapa? 288. Kita lanjutkan. Berikutnya frekuensi kedua 7 kali 49 ya. Berapa 7 kali 49? Nah, dan seterusnya 3 kali 4, 2 kali 1 ya, 1 kali 9, 3 kali 64, 4 kali 169. Semuanya kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan 288 dan seterusnya. Ini dijumlahkan, tambah ya, 288 ditambah sampai tambah 676. Ini hasilnya adalah, ini kita beri warna biar jelas, 1520. Tadi SR kita sudah mencari. Berikutnya adalah simpangan baku. Baku ya. Berapa simpangan bakunya? Ini 1520 ini yang
biru ya, dibagi dengan 20, frekuensinya semuanya ada 20. Berapa hasilnya? Nah, simpangan baku tadi ada akarnya ya, pakai akar dari itu. Jadi ini variansi dulu, tadi salah nulis ya, variansi dulu yang bisa kita cari, variansi atau ragam. 76, berarti simpangan bakunya adalah akar dari 76. Berapa akarnya 76? Ya, dicari ya, akar 76. Jadi kita tinggal menuliskan bahwa simpangan bakunya adalah akar 76. Kalau mau dicari boleh dicari ya, pakai kalkulator atau pakai komputer boleh. Misalnya angkanya seperti ini, nah 8,718 akan dibulatkan ke 2 desimal ya, di belakang koma. Jadi bukan 8,71 tetapi 8 ini menambah angka 1 di depannya ya. Ini kemarin yang banyak salahnya. Oh, ini ke depannya. Jadi 8,72 ya. Itu adalah simpangan bakunya. Jadi varians itu tanpa akar kalau simpangan baku diakarkan. Demikian kita sudah mencari simpangan baku dan varians. Berikutnya adalah tugas kalian, tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku sebagai berikut. Nah, silahkan dikerjakan, kemudian diupload seperti biasa di Google Classroom ya. Jangan sampai kejadian seperti kemarin kamu upload tugas temenmu, pasti ketahuan, akan dicari sampai ketemu ya. Disiplin, mandiri, tanggung jawab, jujur ya. Yang penting adalah karakter kamu. Kalau pinter itu nomor sekian ya. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila kurang jelas bisa diulang-ulang. Apabila kurang jelas lagi, tulis di kolom komentar apa yang menjadi masalah kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.